Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan dengan tema lanjutan praktek sholat di dalam 4 mazhab sunni. Sebelumnya kita sudah membahas tentang praktek tahorah menurut 4 mazhab sunni, dimulai dari mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan akhir mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kita masuk ke dalam tema sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang sudah mukallaf. Artinya semua umat muslim yang sudah baligh, sudah berakal, itu wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi kewajiban tersebut ada perbedaan. Apakah dia wajib tanpa syarat atau dengan kondisi-kondisi tertentu kewajiban sholat itu bisa digugurkan atau ada dispensasi sesuai dengan kondisinya. Nah, 4 mazhab ini berbeda pendapat terkait dengan keadaan uzur itu, apakah kewajiban sholat hilang atau tetap ada. Bagi Imam Abu Hanifah, jika seseorang itu tidak mampu melaksanakan sholat dengan isyarat kepala dan kelopak mata, maka kewajiban sholat menjadi gugur, tetapi wajib mengqadha atau mengganti setelah sembuh. Kan kewajiban sholat itu adalah sesuatu yang mutlak, kemudian ada macam-macam cara. Sebagaimana misalnya sholat seperti biasa itu adalah bagi orang yang tidak memiliki uzur. Tapi kalau orang itu memiliki uzur, misalnya ada sedang sakit, misalnya anggota tubuhnya sedang tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka sholat itu boleh misalnya dengan dilaksanakan dengan hanya duduk, atau sebagian gerakan dilakukan dengan duduk, sebagiannya dilakukan dengan berdiri, atau kalau tidak bisa duduk dia bersandar, misalnya bersandar di kursi, bersandar di juga duduk tetapi bersandar, atau kalau tidak bisa dia melaksanakannya dengan berbaring tetapi masih melakukan gerak dengan tangan sebagai isyarat, sebagai ciri bahwasanya dia melaksanakan misalnya takbiratul ihram atau sebagainya. Nah, kalau tidak bisa bergerak sama sekali, maka cukup dengan isyarat kepala. Kalau kepalanya yang tidak bisa juga, cukup dengan isyarat kelopak mata bahwasanya dia sedang melaksanakan sholat. Jadi di pikirannya saja dia sholat sambil membaca bacaan yang diwajibkan dalam sholat, tapi hanya dengan isyarat kelopak mata. Nah, tapi kalaupun ini tidak bisa dilaksanakan, misalnya orangnya koma atau orangnya stroke misalnya, tidak bisa bergerak sama sekali, maka kewajiban sholat menjadi gugur. Tetapi itu harus dihitung, harus diingat, harus dicatat. Kalau nanti sembuh, maka semua sholat yang terlewatkan semasa dia sakit itu wajib diqadha setelah sembuh dari kesakitannya atau sembuh daripada keuzurannya. Bagi Imam Malik, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan isyarat kepala dan kelopak mata, maka kewajiban sholat menjadi gugur dan tidak wajib mengqadha setelah sembuh. Nah, bagi Imam Malik, ya kalau tidak mampu secara isyarat, boleh saja tidak melaksanakan sholat dan tidak perlu menghitungnya untuk nanti
menggantinya di waktu ketika setelah sembuh. Nah, bagi Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak bisa dengan kelopak mata, maka bagaimana? Kewajiban sholat tidak gugur dalam keadaan apapun. Jadi tetap wajib sholat dia. Tapi nanti ada bagaimana kalau kondisinya orang sakit dan sakitnya tidak bisa melaksanakan sholat. Nah, sakitnya tidak bisa melaksanakan sholat sampai nanti dia terbawa, sakitnya membawanya kepada kematian. Nanti ada cara untuk mengganti sholat yang ketinggalan tadi, misalnya dengan bayar hilah misalnya. Itu kan mengganti sholat dengan bukan sedekah, sejenis sedekah, dengan membayarkan makanan pokok sejumlah dengan sholat yang ditinggalkannya. Ini bagi orang-orang yang sholatnya tadi tidak dilaksanakan dan terbawa kepada kematian. Bagi Imam Hambali, kewajiban sholat tidak gugur juga dalam keadaan apapun. Jadi orang yang sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat itu status wajib sholatnya tetap ada. Jadi konsekuensi daripada hukum wajib tentu tetap terjadi. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Kalau tidak bisa juga melaksanakan, maka diganti dengan hal-hal yang lainnya. Termasuk juga kalau orangnya sembuh, maka harus mengqadha sholatnya. Tetapi status kewajibannya tidak gugur. Itu yang membedakan. Jadi wajib diqadha, atau kalaunya sembuh, kalaunya tidak sembuh wajib diganti dengan sejumlah makanan pokok yang nanti diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat itu. Tapi statusnya tetap wajib sholat. Oke, selanjutnya arah sholat. Kita tahu bahwasanya arah sholat itu adalah Ka'bah. Orang di Mekah itu langsung menghadap ke Ka'bah. Orang di luar kota Mekah menghadap ke barat. Nah, bagi Imam Abu Hanifah, Ka'bah itu hanya merupakan arah Ka'bah. Jadi tidak mesti pas. Kalau misalnya arah Ka'bahnya ada di barat, ya berarti ke barat. Kalau arah Ka'bahnya ada di timur, berarti ke timur, dan seterusnya. Sesuai dengan posisi orang yang mau melaksanakan sholat. Sama bagi Imam Malik, itu juga arah Ka'bah. Nah, bagi Imam Asy-Syafi'i itu lebih longgar. Ka'bah itu hanya perkiraan, tidak mesti pas. Misalnya Ka'bahnya ada di barat, mencong sedikit misalnya. Nah, itu kan kalau arah Ka'bah berarti harus sesuai arahnya. Nah, tapi kalau bagi Imam Asy-Syafi'i cukup perkiraan saja ya. Kalau kira-kira dia di barat, berarti ya barat belok sedikit ya tidak jadi masalah. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, Ka'bah juga adalah arah bagi yang jauh. Oke. Selanjutnya, bagian yang wajib ditutup dalam sholat bagi wanita. Bagi Imam Abu Hanifah, wajib menutup belakang 2 telapak tangan dan 2 telapak kakinya. Jadi seluruh tubuh wajib ditutup, termasuk tangan itu di telapak tangannya. Jadi sholatnya pakai sarung tangan atau pakai mukena yang tidak bolong.
wajib menutup belakang dua telapak tangan dan dua telapak kakinya. Nah ini, karena kan kalau tidak pakai sarung tangan, ini agak susah hanya menutup bagian belakangnya dengan membuka bagian depannya. Jadi pakai sarung tangan lah, itu lebih teknisnya. Jadi yang wajib ditutupi itulah belakang dua telapak tangan, nih, punggung tangan. Kemudian bagi Imam Malik boleh membuka wajah dan dua telapak tangan, baik di dalamnya maupun di luarnya. Nah, bagi Imam Malik itu berarti sampai ke pergelangan tangan itu boleh dibuka. Artinya tanpa sarung tangan pun boleh sholat. Jadi pakai mukena yang pakai karet misalnya, atau pakai ikat, itu bisa, walaupun ada bolongnya di ujung tangannya itu. Dan boleh membuka wajahnya. Kalau bagi Imam Abu Hanifah ya wajahnya harus tertutup juga. Bagi Imam Syafi'i boleh membuka wajah dan dua telapak tangan, baik dalam maupun luarnya, sama seperti Imam Malik. Bagi Imam Ahmad bin Hambal ini yang paling paling keras lah gitu. Tidak boleh dibuka kecuali wajahnya saja. Jadi tangannya itu belakang dan depannya itu harus ditutup. Jadi ini sama saja dengan Imam Abu Hanifah tadi, praktisnya menggunakan sarung tangan atau menggunakan mukena yang tangannya tidak ada bolongannya. Seperti itu. Ini bagian yang wajib ditutup dalam sholat bagi wanita. Selanjutnya, niat. Bagi Imam Abu Hanifah, niat itu hanya azam. Azam itu apa? Keinginan. Keinginan itu kalau hanya oleh para ulama, misalnya kita sudah melaksanakan wudhu, nah kita berangkat untuk melaksanakan wudhu itu sudah bagian daripada azam, dengan alasan kenapa kita berwudhu? Ya karena kita ingin sholat. Kalau kita tidak ingin sholat, maka kita tidak akan berwudhu. Jadi wudhu itu sudah adalah bagian daripada azam untuk melaksanakan sholat. Nah tapi nanti ada perdebatan, kalau hanya itu nanti tidak spesifik. Ini sholat apa nih? Mau sholat maghrib kah? Mau sholat asar kah? Jadi sesaat sebelum takbiratul ihram itu dihadirkan kembali niat itu, dan cukup di dalam hati saja. Ini mau sholat apa nih? Mau sholat maghrib, mau sholat asar, mau sholat zuhur, nah gitu. Walaupun sebenarnya azam itu paling longgarnya adalah ya kita sudah punya niatan dan melakukan perbuatan yang mengarah kepada sholat, misalnya menggunakan baju yang bagus, kalau perempuan mengenakan mukena, itu sudah bagian daripada ada azam di dalam perbuatan-perbuatan itu. Bagi Imam Malik, niat juga sama dengan azam. Niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Tetapi usolli itu punya kemanfaatan praktis. Artinya selagi orang itu mengucapkan usolli fardhu dan seterusnya, itu sesuai dengan niat salatnya masing-masing, maka di dalam ucapan itu dia bisa menghadirkan niat yang tadi sudah diazamkan melalui perbuatan-perbuatan sebelum sholat. Nah ketika sebelum takbiratul ihram dia melafalkan itu. Lafal itu fungsinya adalah untuk menghadirkan kembali niat yang spesifik. Sengaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat, menjadi imam atau menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah itu. Bagi Imam Asy-Syafi'i, niat itu azam, niat cukup dalam hati dan boleh dilafalkan. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, niat sama dengan azam dan niat cukup di dalam hati saja.
Nih, makanya kalau kita melihat rekaman-rekaman sholat atau video sholat di Masjidil Haram, itu kan tidak kelihatan imam itu setelah berdiri di depan atau di posisi imam, Allahu Akbar, langsung tanpa ada aba-aba, tanpa ada jeda. Mana nih yang membedakan dia berdiri sebelum masuk sholat dan dia sudah masuk sholat? Itu tidak ada cirinya, karena imam-imam di sana tidak mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan ada cirinya, ada seperti komat kamit lah menurutnya untuk melafalkan usolli pada zuhri arba rakaatin imaman lillahi ta'ala. Nah, itu ada. Jadi ada ciri bahwasanya membedakan ini belum sholat, ini start masuk ke dalam sholat. Nah, kalau imam yang lain tidak ada ciri, jadi langsung saja dia masuk. Karena azam itu imam berjalan dari pintu masjid sampai ke tempat imam sholat, itu sudah bagian daripada azam dan ada niat di dalam situ. Itu yang membedakan. Oke, selanjutnya takbiratul ihram. Bagi Imam Hanafi, lafaznya adalah Allahu Akbar, tapi boleh diganti dengan kata yang semakna. Misalnya seperti Allahul A'zam, Allahul Ajal, dan boleh dengan maknanya saja. Jadi Allah Maha Besar misalnya maknanya. Kemudian Imam Malik, Allahu Akbar lafaznya, dan wajib menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan makna. Misalnya Allah Maha Besar, itu tidak boleh. Bagi Imam Syafi'i wajib berbahasa Arab, lafaznya Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Ada alif lam di dalam al-akbarnya. Bagi Imam Hambali Allahu Akbar sama, dan wajib menggunakan bahasa Arab di takbiratul ihram. Kemudian berdiri tegap, itu semua mazhab mewajibkan untuk berdiri tegap, walaupun nanti ada perbedaan di dalam meletakkan tangan. Tangan itu posisinya di mana? Bagi Imam Hanafi itu kan tangan itu bersedekap, tapi sedekapnya tidak seperti Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu kan bersedekapnya yang seperti biasa kita lihat di sekitar kita, itu ada di atas perut. Nah, kalau Imam Hanafi itu sedekapnya di atas, bukan di atas, di perut gitu, di perut atau di bawah perut bahkan. Jadi agak santai sedikit. Kalau Imam Syafi'i kan di atas perut, hampir di bawah dada, itu bersedekapnya. Bersedekap itu kan melipat tangan. Bersedekap itu melipat tangan, memposisikan tangan kiri di bawah dari tangan kanan. Nah, bagi Imam Malik, berdiri tegapnya tidak perlu bersedekap. Jadi kalau melihat orang itu sholat tangannya seperti kita biasa melakukan posisi iktidal. Nah, jadi seperti sedang apel. Nah, itu tangannya kan turun ke bawah lurus, tidak bersedekap. Ini Imam Malik konsepnya. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Bagi mazhab Hanafi, membaca Al-Fatihah hanya wajib pada rakaat pertama dan rakaat kedua, dan boleh membaca bacaan apa saja dari Al-Quran. Basmalah bukan bagian daripada surat dan tidak disunahkan membaca. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat surat Al-Fatihah dan tidak disunahkan juga untuk membaca. Jadi langsung aja
Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada dibacakan basmalahnya. Bagi Imam Malik, membaca Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat. Kalaunya sholat zuhur berarti keempat-empatnya. Kalau sholat maghrib berarti ketiga-tiganya. Basmalah bukan bagian daripada surat, tapi disunahkan untuk ditinggalkan. Jadi bukan disunahkan untuk membaca, sunahkan untuk ditinggalkan. Sama, tidak membaca basmalah. Kalau Hanafi itu tidak disunahkan membaca, jadi ya tidak apa-apa. Kalau sunnah membaca atau membaca sama aja. Kalau ini sunnah untuk ditinggalkan, jadi lebih memilih untuk tidak membacanya. Bagi Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat sama seperti Imam Malik, tetapi basmalah adalah bagian daripada surat dan wajib dibaca. Nah, oleh karena itu kita sebagian besar ini pengikut mazhab Syafi'i dalam Fatihah itu wajib membaca basmalah. Imam Hambali membaca Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat. Basmalah bagian daripada surat, tapi cara membacanya harus dipelankan, jadi tidak nyaring. Bismillahnya cukup didengar oleh telinga si pembaca saja. Baru nanti alhamdulillahirabbil alaminnya dibaca dengan nyaring kalau itu ketika zahar sholatnya. Oke, masih membaca Al-Fatihah. Bagi Imam Hanafi tidak disunahkan membaca dengan keras atau pelan. Jadi itu pilihan aja, apakah mau didengar sendiri atau mau didengar orang lain, itu tidak ada status sunnah di situ. Itu hanya pilihan. Kalau mau baca nyaring silakan, kalau mau baca pendek silakan. Bagi Imam Maliki, sunnah menyaringkan bacaan pada sholat subuh, dua rakaatnya, dan 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Bagi Imam Syafi'i, sunnah juga menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya, sebagaimana biasa kita di tempat kita ini dilaksanakan. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, sunnah menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Sama, jadi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sama. Yang membedakan hanya Imam Abu Hanifah. Selanjutnya adalah kunut. Kunut ini kan berdoa ketika i'tidal di sholat subuh atau di sholat-sholat yang lain juga ada. Nah, bagi Imam Abu Hanifah tidak ada kunut kecuali dalam witir. Ini kan dilaksanakan biasanya kalau di tempat kita di 15 terakhir dalam bulan Ramadan. Ini mulai tanggal 16 sampai tanggal 30 itu kunutnya ada witirnya, ada doanya di i'tidal. Bagi Imam Malik, sunnah membaca kunut pada sholat subuh. Bagi Imam Asy-Syafi'i, sunat membaca kunut pada sholat subuh. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada kunut kecuali dalam witir. Jadi sama, Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada kunut. Nah, jadi di Mekah itu kan banyak imam-imam itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun ada sebagian juga yang mazhab yang lain, tapi sebagian besar itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena kan negaranya Arab Saudi itu mazhabnya adalah mazhab Ahmad bin Hambal dulunya. Kalau sekarang ini sudah agak longgar dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemimpin sekarang, ini Pangeran Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman. Karena mazhab Hambali ini dinilai, ya, walaupun bukan sepenuhnya seperti, tapi dinilai agak keras, agak intoleran dan tidak fleksibel, sehingga mulai ditinggalkan. Walaupun sebenarnya kita diskusikan dulu pernah, ya, kehadiran mazhab Ahmad bin Hambal itu kan karena yang agak keras, yang agak
agak tekstual. Ini karena kondisi zamannya pada masa itu mengharuskan beliau untuk membaca masyarakat dengan cara yang seperti itu. Tapi ini tetap diwarisi sampai ke masa-masa sekarang oleh para pengikutnya, termasuk kerajaan Saudi Arabia yang menganut sebagian besar lah menganut mazhab Hambali. Oke, selanjutnya ruko itu bagi Imam Hanafi wajib, rukunya wajib, cuma dan sunnah membaca tasbih di dalam ruko. Bagi Malik juga seperti itu, wajib sunnah membaca tasbih. Bagi Imam Syafi'i juga sama, dan bagi Imam Ahmad bin Hambal juga wajib melaksanakan rukuknya dan juga wajib membaca tasbih di dalam rukuk itu. Kalau yang lainnya sunnah saja bacaannya. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hambal perbuatannya wajib, bacaan di dalamnya juga wajib. I'tidal itu tidak wajib bagi Imam Hanafi. Jadi setelah rukuk itu boleh langsung sujud. Bagi Imam Malik itu i'tidal wajib, bagi Imam Syafi'i wajib, bagi Imam Ahmad bin Hambal juga wajib. Sujud ini bagi Imam Hanafi wajib 2 kali pada setiap rakaat. Sunnah membaca tasbih di dalamnya, dan yang wajib menempel itu hanya dahi. Jadi dahi ini wajib menempel di lantai, di sajadah. Bagi Imam Malik wajib 2 kali pada setiap rakaat melaksanakan sujud. Sunnah membaca tasbih di dalamnya, dan sama, hanya dahi yang wajib menempel. Begitu juga bagi Imam Asy-Syafi'i wajib 2 kali pada setiap rakaat, sunnah membaca tasbih, dan hanya dahi yang wajib menempel. Bagi Imam Ahmad bin Hambal wajib 2 kali pada setiap rakaat dan wajib membaca tasbih di dalamnya, serta wajib menempel 8 anggota. 8 anggota itu kan kaki, kiri kanan 2, lutut kiri kanan 2, telapak tangan kiri kanan 2, 6, dahi dan hidung. Jadi hidung juga wajib menempel di sajadah atau di lantai atau di tanah tempat orang itu sholat. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Bagi Imam Abu Hanifah tidak wajib, bagi Imam Malik wajib, bagi Syafi'i dan Hambali juga wajib. Ini duduk di antara 2 sujud. Tahiyat, jadi bacaannya, bacaan at-tahiyatulnya itu. Bagi Imam Hanafi tahiyat awal itu sunnah dan tahiyat akhir juga sunnah. Jadi setelah bangun daripada sujud terakhir di rakaat terakhir itu langsung salam boleh. Bagi Imam Malik tahiyat awal itu sunnah, tahiyat akhir juga sunnah. Bagi Imam Asy-Syafi'i tahiyat awal itu sunnah, tahiyat akhir itu wajib sampai ke bacaan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai sana wajib bacaannya. Bagi Imam Ahmad bin Hambal tahiyat awal itu wajib dan tahiyat akhir juga wajib. Jadi lebih banyak kewajibannya bagi Imam Ahmad bin Hambal. Salam. Bagi Imam Hanafi tidak wajib melaksanakan salam. Jadi kalaunya sudah selesai sujud terakhir, ya sudah selesai sholatnya. Bangun daripada sujud maka sudah selesai. Bagi Imam Malik wajib 1 kali melaksanakan salam. Jadi setelah bangun daripada sujud, duduk
itu sekali ke kanan itu melaksanakan salam. Sama Imam Syafi'i juga 1 kali. Bagi Imam Ahmad bin Hambal wajib 2 kali salam. Jadi ke kiri dan ke kanan salamnya setelah tahiyat akhir. Kira-kira itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini adalah perbedaan dan persamaan dari 4 mazhab yang ada di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tradisi Sunni. Dan 4 mazhab ini jika dilihat sesuai dengan zamannya punya rasionalitas sendiri-sendiri. Jadi melihat apakah misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu lebih keras, apakah Imam Abu Hanifah itu lebih longgar, apakah Imam Syafi'i itu ada di antara keduanya, itu bukan dilihat dalam konteks zaman sekarang, tapi dilihat dalam konteks ketika masa fatwa-fatwa para imam ini dilahirkan pada masanya. Nah, oleh para pengikutnya sekarang ini tidak boleh dijadikan sebagai hal yang membedakan antar mazhab atau bahkan yang memecah belah umat Islam ke dalam mazhab-mazhab yang berbeda. Tetapi ini bisa dijadikan sebagai pilihan alternatif. Apakah pada suatu kondisi di mana memungkinkan untuk mengikuti Imam Syafi'i, ya kita ikuti Imam Syafi'i sebagaimana kita di Indonesia. Dan ketika misalnya mengharuskan untuk mengikuti Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hanafi atau Imam Syafi'i, tergantung dengan situasi dan kondisinya, maka kita berpindah intikal, bertaklid kepada imam yang bukan selama ini kita ikuti. Tapi kan ada dasarnya, ada rasionalitas di dalam pendapat-pendapat itu. Nah, kiranya ini yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum